Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang model pembelajaran tematik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Urrohmah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya bersama dengan ketiga rekan saya, yaitu Anissa Ninditya Utami, Bella Dwi Anggraini, dan Dea Afriana. Baiklah, presentasi akan kami mulai, yaitu pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran connected atau model pembelajaran terhubung. Model pembelajaran terhubung adalah model pembelajaran yang menghubungkan konsep dengan konsep, topik dengan topik, keterampilan dengan keterampilan, sehingga membentuk suatu integrasi atau kesatuan materi. Model pembelajaran ini menuntut pemahaman dan kreativitas pendidik dan peserta didik dalam menuangkan ide-ide ke dalam suatu pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pertama adalah faktor round input, yang kedua instrumental input, yang ketiga environmental input. Faktor round input itu terdiri dari guru dan peserta didik. Kegiatan pembelajarannya dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan pendidik tentang pembelajaran terpadu model connected maupun pengalaman pengajar pendidik. Yang kedua, instrumental input. Instrumental input ini acuannya dalam pengembangan pembelajaran terpadu connected berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Yang ketiga, ada environmental input. Environmental input ini lingkungan berpengaruh dalam pembelajaran, yaitu ketersediaannya sarana prasarana dan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran ini, yaitu kelebihannya yaitu yang pertama, dengan adanya hubungan dan kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu mereka pelajari secara mendalam. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup, sehingga dapat dicerna oleh peserta didik. Yang ketiga, kaitan-kaitan dengan sejumlah sasaran di dalam satu bidang studi memungkinkan peserta didik untuk dapat mengkonseptualisasikan kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Yang keempat, pembelajaran terpadu model keterhubungan tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan model connected. Kekurangan dari model connected yaitu yang pertama, masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentankan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga, dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Oke, baiklah. Selanjutnya pemateri kedua akan dijelaskan oleh Anissa Ninditya Utami. Kepada Anissa, dipersilakan. Saya Anissa Ninditya Utami, NPM 19160014, kelas PGSD 3A. Saya di sini ingin mempelajari tentang model pembelajaran Whitebait, atau bisa dibilang model pembelajaran jaring laba-laba. Yaitu model pembelajaran yang menggunakan tema sebagai dasar model jaring laba-laba, menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan beberapa pelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang diterapkan pada model pembelajaran ini yaitu yang pertama, menentukan tema.
Yang kedua, menentukan tujuan atau kompetensi dasar. Yang ketiga, memilih kegiatan awal untuk memperkenalkan tema secara keseluruhan. Yang keempat, mendesain pembelajaran dan kegiatan yang dapat mengaitkan tema dengan kompetensi. 5. Menghubungkan semua kegiatan yang telah dilakukan agar peserta didik dapat melihat dari berbagai aspek sehingga memperoleh pemahaman yang baik. Di sini juga ada karakteristik model Whitebait-nya, yaitu yang pertama berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa itu siswa sebagai subjek, dan sedangkan guru itu banyak berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung, yaitu siswa dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga itu adalah pemisahan mata pelajaran. Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yaitu tuh fokus pada tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat. Terus ada manfaatnya. Dari manfaat model Whitebait ini adalah yang pertama, pengajaran terpadu. Model Whitebait merupakan wahana ideal untuk mengangkat realitas sehari-hari sebagai tema pembelajaran. Manfaat yang kedua yaitu mengangkat realitas sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan ketertiban siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengajaran akan lebih bermakna kalau dimulai dari realitas sehari-hari sebagai pengalaman siswa. Dan di model Whitebait ini juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Selanjutnya, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pembelajaran. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, sifat sulit untuk menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang diangkat sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Terus ada lagi dalam pembelajaran guru memutuskan untuk memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Selanjutnya, ada model pembelajaran terpadu atau integratif, yaitu pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pembelajaran dengan memprioritaskan konsep dan keterampilan yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pembelajaran. Di dalam model pembelajaran terpadu memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama ada prinsip penggalian tema. Yang kedua yaitu pengelola pembelajaran, yang ketiga prinsip evaluasi, yang keempat prinsip rekasi. Selanjutnya, pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Bella Dwi Anggraini. Kepada Bella, dipersilakan. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari integrate. Nah, kita bahas kekurangannya dulu, yaitu guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Kedua, tidak semua guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep yang tepat. Ketiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep dari masing-masing bidang studi. Terus kelebihannya ada 3 juga. Yang pertama itu pemilihan tema didasarkan oleh minat. Kedua, penulisan dari unitnya sangat dikenal guru. Ketiga, mendorong timbulnya perencanaan bersama. Baiklah, selanjutnya ada penjelasan tentang nested atau bersarang. Model pembelajaran nested yang mengintegrasikan kurikulum dalam suatu disiplin ilmu secara khusus meletakkan fokus integrasi sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran. Kemudian ada karakteristik model nested, ada 4, yaitu
Satu, holistik, membantu siswa memahami fenomena dari berbagai sisi. Kedua, bermakna, memungkinkan terbentuknya jalinan antara konsep atau skema sehingga lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, otentik, memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari. Yang keempat, aktif, agar hasil pembelajaran baik secara fisik, mental, dan intelektual. Dan kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari nested. Kekurangannya adalah membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian yang lebih karena tujuan yang akan dicapai ada banyak. Kemudian kelebihannya itu ada guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus. Kedua, pembelajaran semakin berkembang dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi. Oke, selanjutnya pemateri yang terakhir akan dijelaskan oleh Dea Afriana. Kepada Dea dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran fragmented. Model pembelajaran fragmented adalah susunan kurikulum tradisional yang memisahkan berbagai macam disiplin ilmu. Di dalam kurikulum standar, berbagai mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan sama sekali tidak ada usaha untuk menghubungkan dan menggabungkan pembelajaran tersebut. Di dalam masing-masing disiplin ilmu itu memiliki bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Misalnya, pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 5 aspek, yaitu berbicara, menulis, menyimak, membaca, dan apresiasi sastra. Manfaat dari model fragmented yaitu salah satu manfaatnya dari model fragmented yaitu adalah menjaga agar suatu mata pelajaran terjaga keasliannya dan kemurniannya, tidak tercampur dengan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang ahli dalam bidang mata pelajaran tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu menciptakan guru yang ahli di bidang tersebut, serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Kekurangannya, tidak efisien waktu karena penyampaian materi pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Demikianlah presentasi yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want something just like this. 심장이 널 멈춘 뒤지 못해